Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan serah terima pesawat C-130J Super Hercules dengan tail number A1340 ke TNI. Pesawat ini diterima oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo di Lanut Halim Perdana Kusuma Cawang, Jakarta Timur, Kamis pagi. Usai serah terima, Prabowo dan jajaran TNI Joy Flight menaiki pesawat ini. Joy Flight dilakukan selama 30 menit dengan ketinggian 17.000 kaki ke wilayah Bogor area. Kaki naik Hercules kapan? 25 tahun. Wah. Tadi gimana, Pak? Enggak lebih begitu. 26 tahun lebih aja. Dia lebih canggih, lebih kuat, lebih mampu, lebih modern. Pesawat C-130J ini mampu membawa beban maksimal hingga hampir 20.000 kg. Kecepatan maksimal pesawat ini pada 660 km per jam di ketinggian 6.706 meter. Pesawat ini merupakan pembelian pesawat kedua dari 5 pesawat C-130J Super Hercules oleh pemerintah Indonesia dan akan digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas TNI AU, baik angkutan udara, misi operasi militer perang OMP, maupun operasi militer selain perang OMSP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Ewer di Asmat, Papua Selatan. Peresmian bandara ini penting karena menyangkut konektivitas dan keterhubungan antar wilayah di Papua. Papua Selatan. Presiden Joko Widodo Kamis pagi meresmikan Bandara Ewer di Asmat, Papua Selatan, didampingi Menteri Perhubungan, penjabat Gubernur Papua Selatan dan sejumlah jajaran menteri. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah membangun bandara yang cukup memadai ini, mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang datang dan pergi, baik untuk menuju ke Timika maupun ke Merauke. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan yang telah dibangun hari ini siap dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Asmat. Ini penting sekali konektivitas, keterhubungan antara sebuah wilayah, baik itu kabupaten, provinsi, maupun pulau, karena akan mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang, dan akan membuka isolasi, akan mempercepat kiriman-kiriman logistik. Jokowi berharap dengan diresmikannya Bandara Ewer ini, Kabupaten Asmat bisa menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat saat ke Papua Selatan dan perekonomian di Asmat juga semakin berkembang. Pemirsa, usai kepulangannya dari ibadah haji, Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo akan dikunjungi Menteri BUMN Erick Thohir. Dan seperti inilah pemirsa keakraban keduanya yang terlihat dari foto yang diterima redaksi iNews. Menteri BUMN Erick Thohir memberikan bingkisan kepada Ganjar Pranowo di Rumah Perwakilan Jawa Tengah di Jakarta. Di foto lainnya, keduanya bercengkrama satu sama lain. Suasana hangat terpancar dari tawa keduanya saat berbincang. Sebelumnya, Ganjar Pranowo melaksanakan ibadah haji bersama istrinya Siti Atikoh usai menerima undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Kunjungan Erick Thohir ini dilakukan sekaligus untuk mendoakan Ganjar menjadi haji mabrur, sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei Cawapres yang berpotensi mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dari hasil survei itu, simulasi pasangan Ganjar Erick memiliki elektabilitas 32,9%. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei Cawapres yang berpotensi mendongkrak elektabilitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Dalam survei yang digelar pada Mei 2023, nama Sandiaga Uno, Mahfud MD dan Erlangga Hartarto masuk dalam bursa cawapres Ganjar dengan elektabilitas di atas 33%. Sementara nama Menteri BUMN Erick Thohir memiliki elektabilitas 32,9%. Erick Thohir bersaing ketat dengan 3 tokoh lain menjadi cawapres Ganjar karena memiliki selisih elektabilitas di bawah 1%. Nah, kalau Ganjar dipasangkan dengan Erick Thohir, mendapatkan suara 32,9%. Tidak beda dengan Erlangga, Ganjar berpasangan dengan Erlangga. Bedanya cuma kurang dari 1%. Artinya apa? Kalau dilihat dari preferensi pemilih, gitu ya, mau dipasangkan dengan Erlangga maupun dengan Erick, itu tidak ada bedanya. Gitu ya. Anda boleh pasang dengan Erlangga, boleh juga pasang dengan Erick. Kalau keadaannya begini, gitu ya. Jadi tidak ada selisih, 32,9 berhadapan dengan Prabowo 32,4. SMRC juga mensimulasikan pasangan calon di Pilpres 2024. Dari hasil survei itu, pasangan Ganjar Erick memiliki elektabilitas teratas dengan 32,9%, disusul Prabowo Muhaimin dan Anies AHY berada di posisi 3 dengan elektabilitas 22,4%. Pemirsa, 360 jemaah haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara dini hari tadi tiba di kampung halaman dan disambut haru pihak keluarga. Kedatangan jemaah haji debarkasi Medan ini sempat delay selama beberapa jam karena padatnya penerbangan. Iring-iringan bus yang mengangkut sebanyak 360 jamaah haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara tiba dengan selamat pada Kamis dini hari di pelataran halaman Masjid Agung Nur Ala Nur Panyambungan. Keluarga yang sudah menunggu sejak sore hari tetap antusias menyambut kedatangan anggota keluarganya yang baru tiba usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Rasa haru pun pecah begitu satu persatu jemaah haji turun dari bus. Mereka saling berpelukan dengan anak, kerabat maupun sanak keluarga yang sudah menunggu. Bupati Mandailing Natal Jakfar Sukhairi yang turut menyambut kedatangan jamaah haji mengaku ada keterlambatan kedatangan dari jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Keterlambatan terjadi karena pesawat yang mengangkut rombongan haji asal Mandailing Natal sempat delay selama beberapa jam di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Ada kendala sedikit pun, namun ketika mau take off barangkali ada sedikit delay itu mengurangi jam. Namun yang terpenting bahwa jemaah haji Kabupaten Natal dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jumlah jemaah haji yang tiba ini seluruhnya lengkap saat keberangkatan maupun kepulangan. Tidak ada jemaah haji asal Mandailing Natal yang sakit ataupun meninggal dunia selama menunaikan ibadah haji tahun ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, momentum Hari Raya Idul Adha disambut dengan penuh sukacita serta berbagi kepada sesama oleh Partai Perindo. Di Palu, Sulawesi Tengah, Partai Perindo menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat Taipa. Sementara di Gorontalo, Partai Perindo menyembelih hewan kurban dan melakukan rapat konsolidasi. Partai Perindo bernomor urut 16 pada kertas suara di pemilu 2024 berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Bacalek DPRD Partai Perindo Kota Palu, Muhammad Al-Malkut, menyerahkan dan menyembelih hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat di Taipa. Terima kasih banyak untuk Partai Perindo yang sudah mendukung penyerahan kurban. Terima kasih kepada Ketua RW dan tokoh-tokoh masyarakat telah menerima saya di sini. Dan mengenai kurban ini, sebelum saya ikut di partai sudah saya lakukan, insya Allah sudah 10 tahun. Sementara para pengurus Partai Perindo di Gorontalo bersama para bacalek juga menyembelih hewan kurban yang akan dibagikan kepada warga sekitar.
Selain membagikan kurban, DPW Partai Perindo Gorontalo melakukan konsolidasi dalam menyongsong perhelatan pemilu 2024 mendatang. Ini wujud dari Partai Perindo sendiri untuk dalam sejahterakan rakyat dan bisa menyalurkan kita dari Partai Perindo untuk bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pengurus DPW Gorontalo ingin berbagi dengan masyarakat yang ada di sekitar, sekaligus juga untuk melakukan konsolidasi dengan pengurus-pengurus ketua-ketua DPD di seluruh wilayah Gorontalo. Partai Perindo berharap semangat berkurban tahun ini bisa membawa keberkahan bagi kader partai di Gorontalo pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.